Kamu pasti anak baru di sini. Saya adalah supervisor di perusahaan ini. Bisa main pingpong? Ayo main satu ronde. Sebagai karyawan perusahaan, bukankah seharusnya kalian bekerja keras untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan? Tidak apa-apa. Perusahaan ini, bos brengseknya adalah orang terkaya. Dia sangat kaya. Kerugian kecil ini sama sekali tidak berarti baginya. Sial. Bos sialan. Sebelum hari kerja berakhir, buat draft surat pemecatan Suran. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Kamu bermain pingpong setiap hari di perusahaan. Bagaimana bisa begitu? Itu bagus kalau begitu. Saya pikir. Bukan hanya saya naik jabatan dengan gila-gilaan. Saya juga maraton menonton 13 serial TV, 9 film, dan mempelajari 3 gaya riasan dari menonton video pendek, 8 hidangan, dan 2 sup. Orang-orang ini, akhirnya saya berhasil untuk mengeluarkan. Jika kalian semua bertindak seperti ini, bermalas-malasan dengan terang-terangan, bagaimana jika bos mengetahuinya? Saya sengaja ingin bos brengsek itu tahu. Saya bahkan ingin memonfrontasi bos brengsek itu secara langsung. Bicin adalah seorang gila kerja yang terkenal. Saya sengaja bergabung dengan perusahaan ini untuk membuat masalah. Saya Gu Bicin mengandalkan waktu 3 tahun saja untuk membuat Gu Group mendunia. Tapi sekarang, saya justru dikalahkan oleh seorang karyawan kecil. Nyonya, Supervisor Su, ini adalah pesanan pembelian perusahaan kami. Silakan dilihat. Jika dia tahu bahwa grup ini memiliki anak perusahaan yang terus-menerus merugi, dia pasti akan kembali. Chiesu, bagaimana bisa kamu lupa untuk membeli konsol game? Betapa membosankannya bekerja di perusahaan setiap hari. Kamu menghabiskan 2 juta hanya untuk membeli konsol game. Tentu saja tidak. Ada juga camilan, hewan peliharaan, pingpong, bulu tangkis. Ini kartu identitas karyawan Anda. Xiao Chin, kamu tidak takut kan? Jangan khawatir. Saya sudah bermalas-malasan selama beberapa bulan ini. Bos brengsek itu tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Lalu, bagaimana jika saya adalah orang yang kamu sebut, bos brengsek itu? Jika kamu adalah bosnya, saya akan menjadi istri bos. Kamu. Baiklah, saya harus bekerja. Waktunya bekerja. Hanya tersisa 10 menit sampai jam pulang kerja. Saya ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikan tugas pekerjaan hari ini. The film was translated and narrated by M Media. Ini yang kamu selesaikan dalam 10 menit. Tepat sekali. Gaji saya hanya 5.000 yuan sebulan. Saya bekerja sebanding dengan gaji yang saya terima. Artinya jika gajinya lebih tinggi, kamu bisa menulis proposal pemasaran yang lebih baik. Tentu saja. Tuan Muda, saya baru saja selesai membuat draft laporan pengunduran diri. Mulai besok beri surat kenaikan gaji. Naikkan menjadi 10.000. Juga, ubah posisi saya. Jadikan saya asisten Suran. Saya ingin melihat seperti apa sikap kerja Suran setelah mendapatkan kenaikan gaji. Paman Chou, bagaimana situasi perusahaan sekarang? Kenapa seperti pasar kaget? Tidak ada satu orang pun yang bekerja dengan serius. Tuan Muda, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini semua adalah pengaturan Nyonya. Niat ibu saya. Baiklah. Saya akan kembali sekarang. Hati-hati Tuan Muda. Pagi ini dia ingin memecat Nyonya. Sekarang dia ingin memberinya kenaikan gaji. Ibu. Ibu. Kamu pergi selama 3 tahun penuh. Saya pikir, saya tidak lagi memiliki anak seperti kamu. Bukankah saya sudah kembali? Cepat bersihkan dirimu. Sebentar lagi, makanlah bersama istrimu. Saya tidak ingin melihatnya. Mau tidak mau kamu tetap harus bertemu. Ibu, kali ini saya kembali ke negara ini. Salah satu alasannya adalah karena ada masalah di dalam perusahaan.
Selain itu, saya berencana untuk menceraikan pernikahan ini juga. Ibu harus tahu. Pernikahan tanpa cinta hanyalah sebuah bentuk belenggu. Saya tidak mau mendengar alasanmu. Istrimu selama bertahun-tahun ini telah menanggung penderitaan yang begitu besar. Sudah cukup buruk kamu belum menebus kesalahan dengan benar. Malah masih ingin bercerai. Tapi, Kamu harus bertanggung jawab. Berikan istrimu status yang layak dia dapatkan. Dan pernikahan yang belum selesai itu. Kompensasikan istrimu dengan semua The itu. film was Ibu mengenai translated pernikahan and ini. narrated by M Media. saya bisa menikah. Tapi, ibu tidak bisa memaksakan seseorang yang belum pernah saya temui kepada saya. Saya memaksanya padamu. Pertunangan masa kecil ini. Saat kalian berdua masih anak-anak, kalian sendiri yang mengaturnya. Pertunangan masa kecil. Istrimu sudah kembali. Nanti, kamu harus bersikap baik. Ran, saya punya kabar baik untukmu. Ada apa, Ibu? Suaramu terdengar sangat bahagia. Beichen telah kembali dari luar negeri. Kamu yang bilang akan menikahiku saat kita kecil dulu. Dan kamu juga yang mencampakkanku saat kita dewasa. Gu Beichin. Kamu akhirnya setuju untuk menemuiku. Apakah dia akhirnya kembali? Beichen saat ini sedang menunggumu di dalam rumah. Beichen. 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 Dia mungkin berpikir bahwa pertemuan pertama setelah pernikahan seharusnya sedikit lebih formal. Jadi dia mengatur untuk menemuimu di restoran Yunhu. Ibu menyuruh sopir untuk mengantar kamu pergi dulu. Jangan khawatir. Di dalam hati Beichen, dia masih sangat menghargaimu. Terlebih lagi dia juga memberitahu saya bahwa dia ingin mengadakan upacara pernikahan kalian lagi. Ibu, kalau begitu saya akan naik ke atas dan berganti pakaian. Ran, saya pasti tidak akan membiarkan bocah itu menceraikanmu. Kamu bertemu Ran di restoran Yunhu. Jika kamu tidak pergi ke pertemuan hari ini, saya tidak akan mengakui kamu sebagai anak saya. Cukup kaya. Bukankah ini mantan sensasi Yun Chang? Gadis jenius. Suran, Sayang. Siapa dia? Lindra dan teman sekelas Suran. teman sekelas dan teman sekamar saya yang baik. Posisi saya untuk bergabung dengan Go Group direbut olehnya. Zhao Chen putra Zhao Ginsen. Suran saya dengar. Seseorang di hari pernikahannya ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Jadi kenapa kalau dia bergabung dengan Go Group? Itu bukan posisi yang tinggi juga. Bisakah dia menghasilkan sebanyak kita? Gadis yang disebut jenius itu ternyata hanya seperti ini. Apa kamu tahu apa itu restoran Yunhu? Itu. Ini adalah restoran bintang 5. Paling mewah di Yuncheon. Apa pakaianmu pantas untuk masuk ke sini? Sasial. Tempat saya makan. Tidak ada urusannya denganmu. Jangan bilang kalian yang membuka restoran ini. Bos Yao, tunjukkan kartu VIP Anda padanya. Biarkan dia melihatnya. Baiklah. Kamu lihat ini. Ini adalah kartu Platinum VIP. Restoran Yunhu. Siapapun yang memegang kartu ini, staf, harus mematuhi setiap perintah saya. Keamanan kemari. Tangkap orang ini. Dan segera usir dia. Satpam Bau, kenapa kamu memukul saya? Salam Nyonya Muda. 3 hari yang lalu. Nyonya, Ini adalah Suren, nyonya muda dari keluarga Gu kita. Mulai sekarang dia adalah pemilik restoran ini. Satpam sialan. Kenapa kamu memukul saya? Anda adalah orang yang saya maksud. Bos Xiao kita adalah seorang VIP. Kartu ini, Bos Xiao menghabiskan 100.000 untuk membelinya.
VEP macam The apa film ini? was Saya translated tidak mengenali and hal ini. narrated Tidak. by M Media. Saya tidak menyangka Bos Xiao benar-benar menghabiskan 100.000 untuk membeli kartu kecil yang tidak berguna ini. Kamu tunggu saja. Ayo pergi. Selamat datang Nyonya Muda. Untuk memeriksa pekerjaan. Biar saya beritahu, ada dua orang yang membuat saya paling pusing saat ini. Satu adalah istri saya. Yang lainnya adalah Suran. Ini, bukankah mereka berdua orang yang sama? Tidak. Apakah kamu tahu betapa menyebalkannya Suran itu? Menyebalkan. Bukankah Anda baru saja memberinya kenaikan gaji? Itu bukan saya. Bahkan jika saya memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Tuan muda telah tiba. Restoran Yunu. Tuan muda, Nyonya Muda sudah lama menunggu Anda di dalam. Nyonya Muda. Tuan Muda dan Nyonya Muda. Apakah mereka bertengkar? Mengapa mereka tidak bersama? Mereka sedang bekerja. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Suran. Kenapa kamu di sini? Xiao Qin, kenapa kamu di sini juga? Saya sama sekali tidak boleh membiarkan Suran tahu bahwa saya adalah Ciugu Group. Saya berjanji untuk bertemu teman di sini. Kamu. Saya juga sudah janji bertemu teman. Sayang sekali. Dia tidak datang. Dia. Dia adalah suamiku. Saya ada urusan lain, saya pergi duluan. Kenapa aku jadi penasaran dengan kehidupan pribadi Suran? Tuan muda. Mengapa Anda minum sendirian seperti ini? Katakan padaku. Kenapa saya bahkan tidak punya hak untuk memilih siapa yang saya cintai? Ibu saya terus saja memaksaku menikahi wanita yang belum pernah kutemui. Paman Shou. Tidak peduli apapun kali ini. Saya harus menceraikan wanita itu. Ciugu Group. Ternyata sudah menikah. Ini berita besar. Tapi Nyonya Muda sudah menunggu Anda begitu lama. Anda pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal saat itu. Selama 3 tahun ini, Nyonya Muda masih menanggung banyak keluhan. Terlebih lagi Nyonya pasti tidak akan setuju. Saya tidak peduli. Kali ini, saya harus menceraikannya. Selain itu, Anda baru saja kembali dari luar negeri. Dan Anda membahas perceraian, bukankah itu sedikit tidak pantas? Seperti ini. Mari kita tunggu sebentar. Berinteraksilah lebih banyak dengan Nyonya Muda. Tidak perlu. Saya akan memberinya 30 juta sebagai kompensasi. Apakah kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkannya lagi? Tidak mau berpikir ulang. Pernikahan ini, saya bertekad untuk mengakhirinya. Ada apa denganmu? Bos brengsek ini tidak tahu apa yang sedang dia alami. Tiba-tiba ingin menaikkan gaji saya dan menjadikanmu asisten saya. Bukankah ini cukup bagus? Apa bagusnya itu? Jika begini, bagaimana saya bisa bermalas-malas AN? Yang paling penting adalah, kamu sekarang adalah asisten saya. Jika saya masih bermalas-malasan seperti dulu, bahkan kamu akan ikut terseret. Apakah saya masih harus memuji kamu karena memiliki hati yang begitu baik? Cieugu, Baru-baru ini di dalam perusahaan, apakah kita mengambil kampanye iklan yang sangat sulit? Semakin sulit semakin baik. Suran, saya ingin melihat. Apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan ini? sepertinya benar-benar ada satu. Ada apa? Nyonya Muda. Perusahaan kami telah mengambil tugas pemasaran. Bos mengatakan, itu harus diserahkan kepada Anda. Cepat ucapkan dialogmu. Kakak. Menjual semangka Anda tahu. Selesai.
Cio Xiao, videonya sudah direkam. Cio Xiao, Anda belum mentransfer uangnya. Norasu, ini adalah video 1 juta yang Anda produksi. Tentu saja. Cio Xiao, platform video pendek saat ini sedang meluncurkan inisiatif petani baru yang gencar mempromosikan pembangunan pertanian. Anda hanya perlu mengambil video yang saya rekam untuk Anda dan mengunggahnya ke akun video pendek Anda. Dan itu pasti akan menimbulkan sensasi besar. Itu jauh lebih hemat biaya daripada menyewa selebriti atau semacamnya. Norasu, saya tidak percaya saya begitu mempercayai Anda. Bagaimanapun saya adalah orang yang terpandang. Bagaimana bisa Anda menaruh video menjijikkan seperti ini di akun video pendek saya? Apa yang menjijikkan dari itu? Selama lalu lintas meningkat, penjualan semangka Anda bukankah akan melonjak drastis? Apakah penjualannya tinggi atau tidak? Saya tidak tahu. Saat ini, tekanan darah saya sedang tinggi. Cio Xiao, percayalah padaku. Saya menjaminnya dengan reputasi. CL Group kita, tugas sekarang selesai. Jika tidak ada hal lain, kami akan pamit sekarang. Anda tidak diizinkan pergi. CL Xiao, apa maksud Anda dengan ini? Apa maksud saya? Mengapa kalian berdua tidak bertanya pada diri sendiri? Untuk video yang mengerikan seperti itu, Anda langsung meminta 1 juta. Kalian berdua hari ini, jujur kembalikan uangnya. Jika tidak, jangan harap bisa melangkah keluar dari sini. Ini adalah apa yang sudah Anda setujui sebelumnya. Alasan apa yang Anda miliki untuk mundur sekarang? Tidakkah kalian berdua melihat sampah macam apa yang kalian rekam? Video semacam ini, bagaimana mungkin bisa diperlihatkan kepada orang lain? Cio Xiao, videonya sudah direkam untuk Anda. Sekarang, Anda ingin pengembalian dana. Tidak mungkin. Anda belum membayar, maka jangan harap bisa pergi dari sini. Lagi pula saya Xiao tua, punya banyak waktu. Paling buruk, kita hanya akan membuang-buang waktu seperti ini. Mereka punya banyak orang. Saat perkelahian dimulai nanti, Anda bersembunyi jauh-jauh. Tapi jangan khawatir. Saya bisa melindungi Anda. Cepat kemari. Suran, meskipun kita berdua adalah mitra, itu tidak benar. Seharusnya kita berdua adalah mitra. Tapi video Anda itu terlalu berlebihan. Semangka ini pasti tidak akan laku. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mengira Anda berbohong. Bagaimana kalau Anda kembalikan uang itu kepada mereka? Bahkan Anda tidak mempercayai saya. Kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Apakah ada yang membeli semangka? Halo, apakah ini tempatnya? Lihat, bukankah mereka baru saja tiba? Halo, penanggung jawabnya ada. Saya manajer pembelian supermarket. Kami sangat tertarik dengan semangka Anda. Apakah kita punya waktu sekarang untuk mengobrol? Ya, Saya dari platform perdagangan. Permisi bos, apakah Anda tertarik untuk bekerja sama? tertarik, sangat tertarik. Bolehkah saya bertanya, dari mana Anda mendengar berita itu? Kami melihatnya di video itu. Apakah Anda menjual semangka di sini? Video ini bagus. Perlakukan mereka dengan baik. Silakan lewat sini. Saya minta maaf. Saya salah paham terhadap Anda tadi. Semangka Cio Xiao, semuanya sudah terjual. Lihat, ini adalah semangka yang baru saja kami petik. Dijamin manis. Silakan dilihat. Saya juga mau. Saya juga mau. Semuanya silakan dilihat. Terjual. Anda pasti sudah untung banyak. Ya, Anda menjebak kami di sini begitu lama. Atasan saya, Nona Su, tidak terlalu puas. Anda lihat. Bagaimana Anda bisa puas? Itu membutuhkan peningkatan uang. Hari ini, saya salah menyalahkan Anda. Tidak apa-apa. Namun, jika Anda benar-benar ingin meminta maaf, mengapa Anda tidak membagi bagian bonus Anda dengan saya juga? Suran, Anda cukup berbakat. Mengapa Anda merendahkan diri hanya untuk menjadi seorang perencana? Saya beritahu Anda, saya punya perselisihan
Dengan bos anjing perusahaan. Apakah Anda percaya padaku? Anda punya dendam dengan bos anjing perusahaan itu. Perselisihan. Dan itu adalah kebencian yang mendalam. Nyonya muda ini membuat tuan muda. Keadaan seperti apa yang telah terjadi? Perusahaan ini, CEO yang bermartabat, sebenarnya harus mengandalkan pamer ketampanan. Tuan muda, saya punya kabar baik untuk Anda. Mengenai kampanye pemasaran ini, perusahaan Momo kami telah berhasil meluncurkannya. Itu benar-benar meledak. Benarkah? Ya. Grup tersebut juga menjadi sangat populer karena video ini. Dan sahamnya naik beberapa poin persen. Sayang sekali, anggaran pemasarannya sedikit kecil. Video yang Anda rekam secara pribadi hanya bernilai 200.000. Suran. Saya ingat biaya pemasaran CEO Xiao mencapai 1 juta penuh atau lebih. Mengapa perusahaan melaporkan hanya 200.000? Saya tidak tahu. Anda benar-benar tidak tahu. Paling buruk saya akan bagi 2 dengan Anda. Saya tahu perusahaan Momo selalu merugi. Jadi itu Anda. Anda memanfaatkan saya. Baru saja Anda dengan jelas melemparkan diri Anda kepada saya. Jika dihitung Anda memanfaatkan saya. Anda sudah menikah. Siapa yang peduli soal itu? Saya menikah karena desakan ibu saya. Wanita itu dan saya sama sekali tidak memiliki perasaan satu sama lain. Dengan kepribadian seperti Suran, mungkin pernikahannya pasti juga sangat bahagia. Tapi sayangnya, dia sudah menikah. Mengapa Anda menatap saya? Tidak, tidak ada. Beichen. Saya melihat video Anda. Melihat Anda dan istri Anda bekerja sama dengan begitu bahagia. Saya merasa lega. Suran adalah istri saya. The film was translated Che and Ogu Group. narrated by M. Gue Media. Beichen kan? Itu benar. Itu saya. Saya adalah istrimu. Bukankah kamu menginginkan perceraian? Besok pukul 10 pagi, saya akan menunggumu di restoran Riverside. Sayang, berapa lama lagi? Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Suran adalah istri saya? Suran, tolong temani saya besok. Kemana? Saya sudah mengatur pertemuan dengan istri saya. Saya akan menceraikannya. Tapi, saya jarang berinteraksi biasa dengan wanita. Jadi saya ingin Anda membantu saya memeriksa dia. Tapi untuk hal semacam ini, saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu Anda. Pernikahan saya sendiri adalah kekacauan total. Dia berselingkuh dari saya. Tidak heran istrinya berselingkuh. Harga diri pria selalu terluka. Sepertinya, saya tidak bisa merundungnya lagi besok. Baiklah. Kalau begitu saya akan menemani Anda. Xiao Qin, wanita ini membawa masalah. Selama percakapan Anda dengannya, Anda harus berhati-hati. Jangan jatuh ke dalam jebakan yang dia pasang untuk Anda. Apakah kamu yang menelepon dan membuat janji dengan saya? Ya, saya yang mengatur pertemuan ini. Silakan duduk. Ini benar-benar Gu Beichen. Kali ini saya mendapatkan ikan besar. Saya benar-benar tidak tahu. Apa yang dipikirkan ibu saya, istri saya ternyata adalah orang yang begitu sembrono. Kamu belum pernah bertemu saya kan? Nama saya Lin Renren. Saya seorang reporter. Kalau ada apa-apa katakan saja terus terang.
Jika kamu The ingin film was bercerai, silakan. translated Kamu and akan kompensasi narrated saya by bagaimana? M-Media. Saya akui, selama bertahun-tahun, saya memang kurang perhatian kepada Anda. 30 juta ini adalah kompensasi Anda. Saya tahu identitasmu. 30 juta ini untukmu. Tidak ada artinya. Lagi pula, bukan berarti saya harus bercerai. Saya bahkan tidak memiliki perasaan untuk Anda. Pernikahan seperti ini harus segera berakhir. Tidak ada perasaan. Itu bisa dipupuk perlahan. Dengan wanita seperti Anda, tidak ada yang perlu dikembangkan. Saya tentu tidak ingin membuang waktu apapun untuk Anda. Baiklah. Kalau begitu, saya akan langsung saja. 30 juta ini tidak cukup. Kalau Anda terus serakah dan tak puas, Anda tidak akan mendapatkan satu sen pun. Kalian berdua, sepertinya kalian belum mencapai kesepakatan. Benar sekali. Saya tidak menyangka istri saya ternyata adalah Tepi, wanita kejam. Sebagai perbandingan, meskipun Sura sedikit malas dan memiliki lidah yang tajam, dan kepribadiannya tidak dapat diprediksi, tapi Suran setidaknya baik hati. Sekarang waktunya makan. Bagaimana kalau saya traktir makan? Ini kesempatan baik untuk menenangkan diri. Ayo pergi ke restoran Yunhu tempat kita pergi terakhir kali. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau saya yang mentraktir Anda? Hari ini, terima kasih telah datang bersama saya. Mengapa Anda begitu sopan kepada saya? Hanya saja, saya juga tidak menyangka. Lin Renren adalah istri Anda. Ibu saya memaksanya kepada saya. Dia dan saya sama sekali tidak memiliki perasaan satu sama lain. Apa yang membuatmu melamun? Tidak ada. Benar. Saya menyiapkan hadiah untuk Anda. Untuk merayakan proposal luar biasa yang Anda ajukan untuk perusahaan terakhir kali. Anda mewakili perusahaan berterima kasih. Jangan bilang Anda adalah bosnya. Tidak, saya bukan. CEO Sol meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Saya hanya melakukannya atas namanya. Saya mengerti. Apa yang ingin Anda makan hari ini? Pesan apa saja. Saya yang traktir. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Saya akan memastikan untuk menguras kantong Anda. Benar, Anda sepertinya memiliki, tidak pernah memberitahuku apapun tentang dirimu. Saya memiliki suami karena perjodohan. Mengenai perasaan. Mungkin mirip dengan Anda. Setiap hari, bahkan tidak bisa melihatnya. The film was translated Kalau begitu jika and narrated kita by berdua belum menikah, M-Media. menurutmu apakah kita mungkin bisa bersama? Pertanyaan Anda terlalu tajam. Saya tidak bisa menjawabnya. Selain itu, bahkan jika kita benar-benar ingin bersama, ibu Anda pasti tidak akan setuju Anda bersama seseorang seperti saya, seorang wanita yang pernah menikah sebelumnya. Dan bersama. Jangan khawatir, hubunganku sudah ditentukan oleh ibuku sejak dulu. Kali ini, aku tidak akan mundur. Mengapa Anda menelepon saya? Saya sudah bilang saya punya. Ibu, Ran, saya mendengar dari manajer restoran bahwa kamu dan Bei Chen hari ini pergi ke villa untuk makan. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Melihat hubungan kalian sekarang, sangat baik. Saya sebagai ibumu, akhirnya bisa merasa lega. Ibu-ibu pasti salah paham. Saya akan keluar untuk menelpon. Tuan muda, ini semua adalah hidangan spesial restoran kami saat ini. Apakah Anda ingin kami menyajikannya untuk mengganti selera Anda? Tidak perlu. Tunggu sampai temanku kembali. Biarkan dia yang memutuskan. Teman, Benar sekali. Wanita yang baru saja keluar untuk menerima telepon. kalau begitu, bukankah itu Nyonya Muda? Nyonya muda yang mana? Tuan muda, dia adalah Nyonya Muda dari keluarga Gu kami. Di sini. Tidak ada nyonya muda dari keluarga Gu. Biar ku beritahu. Aku marah hanya dengan menyebut wanita itu.
Kalau begitu, saya akan bicara terus terang. 30 juta ini tidak cukup. Sepertinya pasangan muda itu bertengkar. Tapi saya baru saja melihat Tuan Muda dan Nyonya Muda mengobrol dengan sangat bahagia. Tuan Muda, kalau begitu saya akan menggunakan gelar yang berbeda. Xiaoli, ini bukan soal mengganti gelar. Kamu tidak bisa sembarangan memanggil wanita manapun. Nyonya Muda. Tapi, bukankah dia istri Anda? Ibu, saya datang untuk makan hari ini dengan seorang teman. Bukan dengan Bai Qin. Xiaoli. Dia mungkin salah paham. Kalau begitu kalian berdua harus berusaha lebih keras. Perjamuan Go Group besok. Ingatlah untuk hadir. Iya, saya tahu. Sayang. Saya sangat merindukanmu, sayang. Sepanjang hari yang kamu pikirkan hanya hal-hal seperti ini. Sudah bicara cerai dengan istrimu. Ya sudah. Saya akan segera menceraikannya. Tahun lalu dan tahun sebelumnya, kamu selalu berkata seperti itu. Saya akhirnya mengerti bahwa tidak ada satupun kebenaran yang keluar dari mulutmu. Di mana barangnya? Sudah siap. Kalau kamu tanya saya, bukankah menyenangkan mengikuti saya? Mengikutimu. Kamu hanya banyak bicara. Sayang, kebun buah ayah saya tahun ini menjual semangka dengan harga bagus. Aku hasilkan uang. Kamu suka mobil sport itu kan? Saya akan membelikannya untukmu. Saya punya ikan yang lebih besar sekarang. Siapa yang peduli dengan keuntungan recehmu itu? Selama besok di perjamuan, saya bisa mengukuhkan posisi saya sebagai co-group. Nyonya Muda CEO, sumber daya jaringan saja akan membuat saya mengeruk keuntungan besar. Sayang, surat nikah ini palsu. Ini, jika kita tertangkap, kita semua tamat. Sayang, bukankah cukup menyenangkan bersamaku? Kita juga tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Ikuti saja sandiwara ini bersamaku. Jika nanti hal itu benar-benar terbongkar, saya tidak akan melaporkan Anda. Baiklah. Saya setuju. The Kakak film was Xiao, translated menghadiri and perjamuan narrated besok, by M saya Media. bahkan tidak punya gaun yang layak. Ayo pergi. Saya akan membelikannya untukmu. Pembawaan ini, dia pasti seorang wanita muda kaya. Bukankah mereka bilang bahwa Nyonya Muda dari grup Go juga akan hadir hari ini? Mungkinkah ini adalah Nyonya Muda dari grup Go? Dia hanyalah seseorang yang bekerja untuk Go Group. Dia jelas bukan Nyonya Muda. Saya adalah Nyonya Muda yang asli dari Go Group. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Sayalah yang mengundang semua orang untuk menghadiri perjamuan ini. Saya hanya merasa bahwa wanita ini memiliki pembawaan yang luar biasa. Saya tidak menyangka dia benar-benar Nyonya CEO. Dibandingkan dengan karyawan rendahan tertentu, dia berada di level yang berbeda. Suran, bagaimana Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk menghadiri perjamuan Go Group? Jika orang seperti Anda saja dianggap memenuhi syarat kedatangan saya ke sini, apakah itu aneh? Beraninya Anda berbicara kepada Nyonya Muda seperti itu? Dia benar-benar orang udik. Nyonya Muda, tolong jangan repot-repot berdebat dengan orang seperti dia. Bergaul dengan orang seperti ini hanya menurunkan kelas kita. Suran, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Sisakan sedikit harga diri. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda berani memukul saya. Jadi kenapa kalau saya memukul Anda? Gamanan, kenapa kalian berdiri terpaku di sana? Apakah kalian akan membiarkan Nyonya CEO ditindas? Kenapa kalian diam saja, bergeraklah? Tidak apa-apa. Satpam tidak membelamu ya. Saya akan membelamu. Surat. Brengsek. Berhenti. CEO Zhao dari perusahaan perdagangan pertanian ada di sini. CEO Zhao ini adalah ayah kandung Zhao Cheng. Sekarang Suran mungkin benar-benar tamat. Ayah, kenapa ayah ada di sini?
Anak durhaka, sudah berapa kali saya katakan. Suran adalah penyelamat dan dermawan keluarga kita. Dan Anda memperlakukannya seperti ini. Terakhir kali dia hanya beruntun. Omong kosong. Jika bukan karena Suran, Anda dan saya sekarang akan bangkrut. Bahkan tanpa menyisakan pakaian dalam kita. Jika itu benar-benar terjadi. Bagaimana Anda masih punya hak untuk berdiri di sini sekarang? Tapi wanita ini, diam. Norasu, saya bertanggung jawab karena gagal mendidik putra saya. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Bahkan T.A.U. Group yang bermartabat. Hanyalah asisten Nonasu. Kekuatan tersembunyi Nonasu benar-benar melebihi imajinasi saya. Jika masalah ini diselidiki, keluarga Shou saya akan hancur. Kalau begitu kembalilah ke tempat asal Anda. Dan kembalilah ke tempat yang seharusnya. Jangan membuat saya muak. Baiklah, silakan pergi. Surat, kamu membuat saya di Yongchan. Di depan seluruh kalangan elit. Kehilangan muka. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Tunggu saja. Apa yang terjadi sekarang? Saya tidak mengerti lagi. JL Shou sebenarnya tidak memihak putranya sendiri, melainkan orang luar. Tidakkah Anda dengar tadi? Suran ini adalah dermawan besar. Bagi perusahaan CEO Zhao, itulah sebabnya dia begitu tak kenal takut. Sugar dadinya sudah pergi. Kamu si pelakor ini, kenapa masih bertahan di sini? Suran, omong kosong apa yang Anda bicarakan? JL Group Go. JL Gu telah tiba. Anda adalah Ciemgu Group. Apa Xiao Chen adalah suami saya? Aku masih belum bisa membiarkan Suran mengetahui identitas asliku. Aku hanyalah pemegang saham kecil di Gu Group. Aku bukan CEO yang sebenarnya. Suami, saya adalah istri Anda. Mengapa Anda langsung pergi The film ke was arah wanita lain? translated and Sepertinya saya narrated salah by paham. M-Media. Jika Xiao Chen benar-benar Ciemgu Group, istrinya seharusnya adalah saya. Suami, inilah wanita yang telah menindas saya. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Mereka tidak melakukan apapun padamu kan? Saya baik-baik saja, tapi Anda anak muda. Anda cukup pandai menyembunyikan sesuatu. Aku. Suami saya adalah istri Anda. Mengapa Anda membuang waktu bicara omong kosong dengan pelacur kecil ini? Saya merasa bahwa hubungan antara CEO Gu dan nyonya mudanya tidak terlalu baik. Saya selalu merasa bahwa Suren adalah istri CEO Gu yang asli. Jika Anda tidak ingin saham Gu Group Anda anjlok, Anda harus mengumumkan secara publik bahwa saya adalah istri Anda. Jika tidak, saya akan menyebarkannya secara luas di media. Skandal CEO Gu Group ini yang menelantarkan istrinya setelah menikah. Lin Renren, kamu hanya berhayal. Jadi Anda tidak mau. Anda harus tahu, skandal Anda akan memengaruhi saham Gu Group, menyebabkan dampak yang sangat besar. Baiklah Lin Renren, aku setuju dengan. Hadirin sekalian, alasan saya mengundang kalian semua ke sini hari ini adalah di satu sisi, untuk merayakan ulang tahun keempat Gu Group. Di sisi lain, ini juga untuk memperkenalkan seseorang kepada kalian semua. Pertama-tama, saya berterima kasih kepada semua orang yang hadir di perjamuan perusahaan kami. Suami saya dan saya, setelah bertahun-tahun berwirausaha dan bekerja keras, baru kemudian mencapai kejayaan. Gu Group saat ini, Nyonya CEO benar-benar rendah hati. Sepertinya Nyonya selalu diam-diam mengendalikan situasi perusahaan secara keseluruhan. Dia memang pantas menjadi Nyonya CEO. Dia benar-benar cakap. Nyonya muda, aku ingin bertanya padamu satu hal. Jika saya tidak salah, selama 3 tahun terakhir, Anda selalu muncul di depan publik dalam kapasitas sebagai reporter. Bagaimana bisa Anda tiba-tiba berubah sekarang dan menjadi dermawan hebat yang membantu keluarga Gu? Mungkinkah reporter Lin memiliki kemampuan supranatural? Misalnya, kemampuan untuk mengkloning diri sendiri atau semacamnya. Suran, kalau soal menghadapi orang, kamu memang lebih ahli. Kamu. Selain sebagai reporter, saya tentu telah berkontribusi secara diam-diam untuk perusahaan di posisi saya. Apakah begitu? Kalau begitu reporter Lin, bolehkah saya bertanya, apa bidang bisnis utama yang menjadi tanggung jawab Anda di JL Group? Apa maksud Anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu kepada saya? Apakah Anda meragukan saya? Beraninya saya meragukan Nyonya. Saya hanya ingin meminta bimbingan dari Nyonya. Suren ini pasti sudah gila kan? Di saat seperti ini, dia masih ingin mencuri sorotan Nyonya CEO. Sialan. Pertanyaan seperti ini, bagaimana mungkin saya tahu? Lin Renren, Anda terus mengklaim bahwa selama beberapa tahun terakhir, Anda diam-diam membangun karir Anda. Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak bisa menyebutkan bidang bisnis utama yang menjadi tanggung jawab Anda? Tepat sekali. Nyonya CEO sebenarnya tidak tahu
Proyek apa yang sedang ia tangani? Mungkinkah kita telah bertemu dengan seorang penipu? Tiket keperjamuan ini, saya membelinya dengan harga mahal. Itu supaya saya bisa belajar sesuatu dari Nyonya CEO. Apa yang menjadi tanggung jawabmu? Adalah e-commerce perusahaan kita. Ya, saya bertanggung jawab atas e-commerce Gu Group. Suren, sekarang setelah semuanya sampai di titik ini, Anda tidak punya Film was alasan lagi, bukan? translated and Lin Renren, narrated by harus ada M-Media. batas untuk kepura-puraan Anda. Semua orang yang hadir di sini adalah tokoh terkemuka dalam masyarakat Yuncheng. Mereka awalnya mengira bisa menyaksikan bakat Nyonya, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Anda pada dasarnya adalah penipu tanpa pengetahuan atau substansi. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Bagaimana saya bisa menjadi penipu? Sejak berdirinya Gu Group, tidak pernah ada bisnis seperti e-commerce. Anda bahkan tidak memahami bisnis dasar perusahaan. Anda bahkan tidak bisa memahaminya. Namun Anda terus mengklaim bahwa Gu Group saat ini adalah hasil kerja keras Anda. Anda membohongi saya. Membohongimu. Kamu bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan sesederhana itu. Kamu delusi pakai koneksiku cari uang. Jelaskan diri Anda. Menjelaskan apa? Sebagai pemegang saham utama perusahaan, kekayaan bersih Anda pasti lebih dari 100 juta. Namun saya selalu dibiarkan dalam kegelapan. Itu karena sebagai CEO Group, kamu memintaku untuk menyelidiki dan memeriksa kerugian perusahaan. Jadi, apakah Anda menemukan sesuatu dalam penyelidikan Anda? Kenapa kamu takut aku akan memberitahu CEO tentang sabotage yang kamu lakukan terhadap perusahaan? Saya sama sekali tidak takut. Jadi kenapa kalau Anda memberitahunya? Sebaiknya Anda membiarkan dia mengonfrontasi saya secara langsung. Gu Bihichin, di mana tepatnya Anda berada? Lalu, bagaimana jika ku beritahu bahwa akulah CEO Gu Group? Saya tentu saja tidak mempercayainya. Tugas utama Anda sekarang adalah berurusan dengan pernikahan Anda dengan Lin Renren. Setelah kejadian hari ini, akan semakin sulit bagi Anda untuk bercerai. Dia mungkin sedang mencari cara saat ini untuk mengambil separuh asetmu. Aku akan mencari pengacara terbaik di Yuncheng untuk menyelesaikan lelucon ini. Aku tidak akan memberinya 1 sen pun. Lalu, jika Lin Renren dan aku bercerai, menurutmu, apakah kita berdua punya kesempatan? Kamu sudah bercerai. Tapi saya masih punya suami. Meskipun tidak ada kasih sayang, saya tetap tidak bisa melakukan apapun yang mengkhianati pernikahan saya. Lagi pula, pembohong sepertimu, sungguh saya benci. Setelah merepotkan Anda yang kaya ini akhir-akhir ini, membuat Anda harus menyetir 2 hari. Saya benar-benar minta maaf. Kamu dan aku. Kenapa masih begitu sopan? Sebenarnya sejak saya menikah dengan suami saya tidak pernah lagi mengandalkan pria lain. Saya menangani hampir semuanya sendiri. Melakukan semuanya secara pribadi sendirian. Suamimu benar-benar bukan pria sejati, membiarkan wanita sebaik ini tidak terurus dan diabaikan. Tapi jangan khawatir. Jika kamu butuh sesuatu di masa depan, kamu selalu bisa mencariku. Aku tidak keberatan direpotkan olehmu. Terlebih lagi, aku cukup suka direpotkan olehmu. Kata-katamu terlalu mudah disalahartikan. Kamu harus istirahat sebentar. Jarak ke Yuncheng masih 3 jam perjalanan. Aku akan menelponmu saat kita sampai. Kita tidak mungkin. Di dalam hati saya hanya ada Gu Beijin yang sudah saya cintai sejak kecil. Surat, dasar wanita jalan, membuatku kehilangan muka. Di depan begitu banyak orang di Yuncheng, gue bakal bunuh lo. Xiao Qin, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Chen, apakah kamu baik-baik saja? Suran. Jangan tinggalkan aku. CLU Anda akhirnya sadar. Di mana Suran?
Dia ada di sebelah, di ranjang kamar tidur. Cieogu, kepala Anda mengalami cedera serius. Anda perlu istirahat dan pulih. Anda tidak boleh berjalan-jalan sembarangan seperti ini. Cieogu. Suran. Apa yang terjadi pada Suran? Kenapa dia belum bangun? Cieogu mohon, jangan khawatir. Norasu, baik-baik saja sekarang. Dia tertidur karena terlalu kelelahan. Tadi malam saat menggendong Anda. Dia berjalan di jalan pegunungan sepanjang malam. Apa? Suran dia menggendongku dan berjalan sepanjang malam. Ya, berkat Nonasu dia menggendong Anda menuruni gunung. Jika tidak, Anda mungkin melewatkan waktu terbaik untuk perawatan. Sepertinya Suran masih cukup peduli padaku. Tapi jangan khawatir. Dia hanya terlalu kelelahan saat ini. Jadi dia tertidur. Penyebab kecelakaan mobil itu sudah ditemukan bukan? Polisi sudah mengajukan kasusnya dan sedang memeriksa rekaman CCTV di sekitar. Saya yakin hasilnya akan segera keluar. Itu bagus. Jika ada yang sengaja membuat masalah, mencoba menjebak Suran, aku pasti tidak akan melepaskannya. Suran, kamu sudah bangun. Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Saya baik-baik saja. Tapi bagaimana denganmu? Kamu kehilangan begitu banyak darah kemarin. Kamu tidak akan mengalami efek samping jangka panjang kan? Aku. Dokter bilang, kepalaku mengalami benturan keras, merupakan efek samping jangka panjang. Faktanya di masa depan, aku mungkin bisa menjadi bodoh. Saat ini saja aku sudah merasa sangat pusing. Cieogu, bukankah saya baru saja melakukan pemeriksaan lanjutan pada Anda? Bagaimana mungkin Anda merasa pusing? Kamu. Xiao Chen melakukan ini untuk saya. Menemani saya ke desa. Saya harus mencari cara untuk mengimbanginya. Jangan khawatir. Saya akan bertanggung jawab atas dirimu. Lalu, bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Jika kamu benar-benar menjadi bodoh, maka saya akan pergi ke rumahmu untuk mencuci pakaianmu, memasak, dan melayanimu. Apakah itu boleh? Pernyataan yang sangat berharga. Apa yang salah dengan saya? Mengapa saya tiba-tiba setuju untuk merawatnya di rumahnya? Halo, saya ingin bertanya. The Bagaimana film was kondisi Xiao translated Jin? and Nyonya muda, narrated by Tuan M. muda Media. mengalami benturan keras di kepala. Namun untungnya, tidak ada komplikasi serius lagi. Banyak beristirahat. Dan lengkapi nutrisinya, dia akan baik-baik saja. Itu bagus. Namun ada satu hal yang disebutkan dokter, yaitu belakangan ini, cobalah untuk menghindari hubungan intim. Dia dan saya tidak dalam hubungan seperti itu. Dokter juga mengatakan bahwa Tuan muda demi melindungi Anda, menyebabkan dirinya menerima dampak benturan sepenuhnya. Nyonya muda, menurut pendapat saya, posisi Anda di hatinya sudah melampaui kesejahteraannya sendiri. Suran-suran, kamu sudah menikah. Singkirkan semua pikiran aneh di kepalamu itu. Suran, Apakah kamu merasa lebih baik? Kemarilah dan makan sesuatu. Saya akan pergi membukakan pintu. Suran, apa yang Anda lakukan di rumah suami saya? Baiklah, apakah kalian berdua berselingkuh di belakang saya? Lin Renren, orang yang tadinya begitu sok berkuasa. Nyonya muda, bagaimana sekarang kamu bisa jadi seperti ini? Suran, bukankah ini semua salah Anda jika Anda tidak mengekspos saya di perjamuan? Secara publik, apakah saya akan jatuh ke situasi ini? Semua orang di luar sana mengatakan, saya menipu mereka demi uang. Dari mana saya punya uang untuk membayar mereka kembali? Suami, mengapa Anda tidak membantu saya membayar uang itu? Lin Renren.
Uang bukan apa-apa bagiku, tapi aku tidak akan menghabiskan. Untuk wanita murahan sepertimu. 1 sen pun. Kamu, jika Anda membantu saya membayar uang itu, jumlahnya tidak banyak, hanya 3 juta. Setelah Anda membantu saya membayarnya, saya akan menceraikan Anda. Tidak perlu. Aku sudah menyewa pengacara terbaik di Yuncheng. Lagi pula mengenai perselingkuhanmu dengan Shao Qing. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Setelah bercerai, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Anda tidak punya hati. Jangan salahkan saya jika saya bertindak tidak adil. Besok saya akan mengirimkan foto kalian berdua. Kepala grup yang terhormat, tinggal bersama selingkuhannya. Beritahu saya berita yang sangat mengejutkan ini. Bukankah itu akan menyebabkan saham grup anjlok hingga batas bawah? Tunggu saja. Lin Renren. Xiao Qin, menurut saya kamu terlalu gegabah. Jika dia benar-benar menyebarkan foto-foto itu, dan itu berdampak pada Gear Group, maka itu bukan sesuatu yang bisa diukur. Dengan 3 juta rupiah. Aku. Norasu, saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Cie Xiao, apakah ada masalah? Mengenai masalah perusahaan saya waktu itu. Saya benar-benar berhutang budi pada Anda. Bagaimana kalau begini? Mengapa saya tidak mentraktir Anda makan di restoran Yunu? Bagaimana menurut Anda? Saya rasa itu tidak perlu. Bagaimana bisa begitu? Norasu, Anda adalah dermawan besar bagi perusahaan saya. Ayo saya yang The traktir. film was Saya juga translated punya beberapa and hal untuk narrated dibahas. by M-Media. Saya perlu bertanya padanya. Kalau begitu saya akan ikut dengannya. Mari kita pergi. Saya harus menerima telepon. Halo. Oke, saya mengerti. Norasu, ada hal tak terduga di perusahaan saya. Saya harus pamit sebentar. Bagaimana kalau begini? Silakan masuk duluan. Pesan apapun yang Anda suka. Masukkan ke tagihan saya. Saya akan segera kembali. Baiklah, Silakan. Istriku, ini adalah restoran terbaik di Yuncheng. Suran bukan? Bukankah kamu mengalami kecelakaan mobil? Bagaimana kamu masih hidup? Xiao Cheng, apa maksudmu dengan itu? Masalah kecelakaan mobil saya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang itu. Bagaimana kamu bisa tahu tentang ini dengan begitu jelas? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa hakmu untuk makan bersama kami? Pergi dari sini sekarang juga. Mengapa saya punya hak? Ayahmu sendiri yang mengundang saya. Apakah itu cukup? Aku, Suamiku, siapa orang ini? istriku. Orang ini hanyalah orang udik. Abaikan saja dia. Kamu pasti istri Xiao Cheng kan? Kalau begitu, apakah kamu ingin tahu? Apa yang biasanya suamimu lakukan di belakangmu? Suran, berhenti bicara omong kosong. Xiao Cheng, kenapa kamu panik? Apakah kamu melakukan sesuatu untuk mengkhianatiku? Istriku, mana mungkin aku berani. Bahkan jika kamu memberiku keberanian 100 kali lipat, aku tidak akan berani melakukannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Suran, keluar dari sini sekarang juga. Apa hakmu untuk makan di restoran Yunhu ini? Restoran milik saya sendiri. Saya datang ke sini untuk makan. Apakah saya harus bergantung pada suasana hatimu? Apel, restoranmu. Suran, bisakah kita tidak membual berlebihan? Apa hakmu untuk mengatakan bahwa restoran Yunhu ini adalah milikmu? Suamiku. Dengan orang macam apa kamu bergaul? Orang ini pasti orang bodoh kan? Bagaimana jika saya memberikan buktinya? Suran, jika kamu bisa memberikan bukti, aku Xiao Qing akan melompat dari tempat ini hari ini. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Xioli, Suamiku, kapan kamu berhasil berhubungan dengan orang besar seperti si Uli? Nyonya muda, apa instruksi Anda? Nyonya. Nyonya muda. Bukan C.E. Oli. Kamu. Apakah kamu bingung? Ini, bagaimana mungkin dia menjadi nyonya muda? Mengapa saya tidak boleh memanggilnya begitu? Orang ini adalah pemilik asli restoran Yunu. Jika saya tidak memanggilnya nyonya muda, apakah saya harus memanggil Anda? Tidak. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dengan itu, Xiao Cheng? Sekarang, bukankah seharusnya kamu melompat saja dari sini? Mustahil. Benar-benar mustahil. Suran, aku mengerti sekarang. Jadi kamu dan C.E. Oli sudah lama tidur bersama. Sebelumnya saat aku di sini dan melihatmu, aku masih bertanya-tanya. Aku berpikir
Bagaimana mungkin kamu Suran memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk masuk ke restoran Yunu? Dilihat dari sudut pandang ini, semuanya masuk akal sekarang. Jadi kamu dan C.E. Oli sudah lama menjalin hubungan diam-diam. Apakah otakmu ditaruh di pantat? Kamu membuka mulut dan mengarang rumor dari ketiadaan. Mencoreng nama baik seorang gadis. Xiao Cheng, beraninya Anda membantah Nyonya Muda. Restoran Yunhu tidak menerima orang seperti Anda. Si Oli, sebaiknya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Aku dengar, kamu adalah pria beristri. Jika istrimu tahu kamu menyimpan wanita simpanan di luar, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Tepat sekali, Ole. Saya paling benci pria pelin-pelan seperti kamu. Bajingan yang meninggalkan istri yang telah mendampinginya. Xiao Cheng, siapa sebenarnya yang menyimpan wanita simpanan? Apa maksudmu? Suran, aku memperingatkanmu. Jangan bicara omong kosong. Xiao Cheng, saya ingat orang yang makan malam dengan Anda waktu itu. Sepertinya bukan istri Anda, bukan? Benar sekali, Xiao Cheng. Lin Renren. Mengapa dia tidak bersamamu hari ini? Lin Renren yang mana? Jangan bicara sampah. Suran, aku katakan padamu. Kita butuh bukti saat berbicara. Lucu sekali. Saat kamu menyebarkan rumor tentang saya tadi. Mengapa kamu tidak menyebutkan bukti? Xiao Chan. Saya bertanya-tanya mengapa kamu pergi ke rumah Lin Renren setiap beberapa hari. Jadi kamu berselingkuh dengannya. Istriku, dengarkan aku. Reporter Lin dan aku hanya sekadar rekan bisnis itu saja. Kerjasama apa yang perlu pelukan saat diskusi? The film was translated Bukankah and kamu narrated menginginkan by bukti? M-Media. Rekaman pengawasan dari restoran Yunhu. Apakah bukti ini sudah cukup? Suran, kamu. Xiao Chan, jelaskan ini dengan jelas padaku. Istriku. Itu karena kamu berselingkuh. Itu karena kamu berselingkuh. Itu karena kamu berselingkuh. Itu karena kamu berselingkuh. Aku salah. Nyonya Muda, saya pamit sekarang. Tunggu sebentar. Saya mengerti. Saya akan segera menanganinya. Itu karena kamu berselingkuh. Itu karena kamu berselingkuh. Cukup. Kamu memukulku. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Kamu berselingkuh dan punya simpanan. Xiao Cheng, aku ingin bercerai. Istriku. Istriku, aku salah. Aku mohon jangan. Aku tidak ada lagi yang ingin kukatakan padamu. Aku akan meminta pengacaraku menuntutmu. Kamu bisa hidup dengan kekasih kecilmu itu dan jalani hidupmu dengan baik. Suran, ini semua karenamu. Ini semua karena kamu. Kalau tidak, mengapa istriku menceraikanku? Apakah kamu serius? Kamu sendiri yang berselingkuh. Dan sekarang, setelah kamu terbongkar, kamu berbalik dan menyalahkan saya. Cukup. Aku bersama Lin Renren selama bertahun-tahun, dan istriku tidak pernah tahu. Jika kamu tidak bicara omong kosong padanya, apakah istriku akan tahu? Apakah kamu mengatakan dia dan aku berselingkuh? Lalu kenapa? Xiao Cheng, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Baiklah. Aku akan melawanmu sampai titik darah penghabisan. Surat. Dasar bajingan, kamu benar-benar gila. Sudah berapa kali saya katakan, The film Dona was Su adalah dermawan translated perusahaan and kita. narrated by Tapi kamu masih M-Media. bersikap seperti ini. Mempersulitnya di mana-mana. Dan sekarang kamu bahkan ingin mencelakainya. Ayah. Ayah. Ini semua wanita ini yang menyebabkanku menceraikan istriku. Cukup. Apa kamu pikir saya tidak tahu? Hal-hal yang kamu lakukan di belakang saya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah memberimu sepeser pun lagi. Di masa depan perusahaan keluarga kita, saya tidak akan memberikan itu kepadamu. Semuanya akan jatuh ke tangan adikmu. Ayah, kamu tidak mau memberiku uang. Apa yang harus aku lakukan, ayah? Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu nggak bisa kasih perusahaan ke adik laki-lakiku. Xiao Cheng, sekarang bahkan orang terdekatmu sudah tidak mau lagi mempercayaimu. Semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Ini yang disebut kejahatan menuai balasannya. Surat. Aku tahu kamu adalah penyelamat perusahaan kami. Tolong, aku mohon padamu. Aku mohon, bantulah aku bicara pada ayah dan minta dia memaafkanku. Kamu ingin saya memohonkan kasusmu. Asalkan kamu mau membantuku bicara pada ayah, aku akan setuju dengan apapun yang kamu minta. Kalau begitu katakan padaku. Apa tujuan sebenarnya Lin Renren bercerai? Sebenarnya, Ini, Nona Su sedang bertanya padamu. Cepat akui dengan jujur. Sebelumnya Lin Renren tidak sengaja mendengar
Berita bahwa Choi Eun-gu akan bercerai. The film was Oleh karena itu, translated and dia narrated merencanakan by semua M ini. Media. Berharap bisa menipu uang dari Choi Eun-gu. Apa? Apakah kamu mengatakan suami Lin Renren sama sekali bukan Chi Eugyu? Ya, Lin Renren berbohong tentang segalanya. Saya adalah nyonya muda asli dari keluarga Gu. Lalu surat nikah yang dia miliki. Apa yang sedang terjadi? Surat nikah di tangannya. Dititipkan kepadaku oleh Lin Renren. Xiao Cheng, apakah kamu tahu bahwa tindakan kalian berdua itu ilegal? Surat. Aku salah. Aku mohon. Maafkan aku sekali ini saja. Oke. Aku akan menceritakan semuanya. Maafkan aku baiklah. Apakah saya memaafkanmu atau tidak? Itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Untuk masalah ilegal, tidak ada yang bisa membantumu. Surat. Aku mohon. Aku mohon. Aku tahu di masa lalu aku melakukan banyak hal yang menyakitimu. Aku tak seharusnya menghina dan mempermalukanmu. Seharusnya tidak menabrakmu dengan mobil. Menabrakkan mobil ke arah saya. Jadi kamu orang di balik insiden hari itu. Kamu hampir membunuh saya dan Xiao Qin. Saya benar-benar membesarkan seekor binatang. Xiao Cheng, ini balasan setimpal untukmu. Xiao Lei, tolong serahkan orang ini kepada polisi. Bawa dia pergi. Surat. Beri aku satu kesempatan lagi. Chi Eun-su. Chi Eun-su. Ayah. Xiao Qin izinkan saya memberitahumu kabar baik. Apa itu? Lin Renren pada dasarnya bukan istrimu. Istrimu adalah orang lain sepenuhnya apapun seumur hidup. Choi Eun-gu. Opini publik daring telah runtuh tanpa perlawanan. Saham perusahaan kita juga telah bangkit kembali. Lihat. Ini adalah Itu Nyonya. Nyonya mengunggah foto kalian berdua secara daring. Opini publik secara alami runtuh tanpa perlawanan. pernikahan. Aku. Dan Suran. Aku sudah menduganya. Bai Chen dan Suran, anak-anak itu. Mereka pasti rukun. Sekarang Bai Chen tidak bisa terus berteriak setiap hari bahwa dia ingin berceraikan. Ibu. Ini hanya untuk meredam opini publik. Kamu akan melakukan apa saja. Suran adalah wanita muda. Bagaimana kamu bisa mencemarkan nama baiknya? Nama baiknya. Apa maksudmu fitnah? Saya minta maaf Suran. Karena membiarkanmu ikut terseret dalam rumor ini. The Tidak film was apa-apa. translated Bagus and selama masalahnya narrated by sudah M selesai. Media. Lalu, apakah kamu sekarang sudah tahu siapa sebenarnya istrimu? Belum. Namun opini publik mengenai perusahaan sudah terselesaikan. Sekarang, saya bisa lebih leluasa menangani istri yang belum pernah saya temui itu. Belum pernah bertemu. Tuan muda masih belum menyadari bahwa Suran adalah istrinya sendiri. Saya mendukungmu. Jika dua orang tidak memiliki perasaan satu sama lain dan menikah, mereka tidak akan bahagia. Suran benar. Paman Shou, berikan saya informasi kontaknya. Saya akan mencarinya sendiri. Kirimkan kepada saya. Kirim. Kirim. Terkirim. Saya adalah suamimu. Mari kita bahas perceraian ini. Bai Chen, kamu akhirnya menghubungi saya. 3 tahun lalu kamu meninggalkan saya di upacara pernikahan, membuat saya menanggung semua ejekan dan sindiran. Dan kalimat pertamamu adalah tentang perceraian. The film was translated Saya tahu and saya berutang narrated permintaan by maaf M padamu. Media. Saya akan memberimu 30 juta. Sebagai kompensasi.
30 juta. Apakah kamu benar-benar berpikir saya menikahimu demi uang? Tuan Muda dan Nyonya Muda sedang memainkan permainan yang cukup unik. Mereka berdua saling berhadapan, namun berkomunikasi melalui pesan teks. Wanita licik, kamu berani mengutuk saya. Apa salahnya mengutukmu? Apakah kamu punya waktu hari ini? Tentu saja saya punya waktu. Dengan orang sepertimu, saya benar-benar tidak tahan, bahkan untuk 1 hari lagi. Masalah perceraian harus ditangani lebih cepat lebih baik. Di mana kamu sekarang? Saya akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Kedai kopi di Dongcheng. Saya duduk di meja nomor 9. Suran. Itu kamu. Itu kamu? Jadi orang yang selama ini mengirim pesan kepada saya adalah kamu. Ya, Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Paman Shou, apakah Anda memberikan saya informasi kontak yang salah? tidak itu benar. Suran adalah istrimu. Dan juga Nyonya Muda. Dari grup Go. Benar Tuan Muda. Beberapa waktu lalu, masalah perusahaan yang merugi juga sepenuhnya diatur oleh Nyonya Muda. Nyonya Muda. Istri saya. Suran. Kamu benar-benar istri saya. Gu Bihichin. Bukankah kamu baru saja bersumpah dengan sungguh-sungguh sambil memarahi saya? Salah. The Saya film was salah. translated and Istri sakit. narrated by Sakit. M Media. Saya tidak bisa memaafkanmu. Katakan di mana letak kesalahanmu. Pertama, saya seharusnya tidak menyembunyikan identitas saya dan menyusup di samping istri saya sendiri. Sikapmu dalam mengakui kesalahan cukup tulus. Bukankah kamu selalu menyembunyikan identitasmu sendiri? Apa katamu? Tidak ada. Kedua, saya seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak waktu bersama, namun gagal menyadari bahwa kamu adalah istri saya. Apalagi? Ketiga, saya seharusnya tidak menggunakan ponsel saya untuk mengirim pesan kasar kepadamu. Apalagi? Juga, Kamu. Apa yang akan kamu lakukan? jangan lupa, saya adalah suamimu.